Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur hari ini diberikan kesempatan mendengarkan firman-Nya. Oleh karena itu, mari kita berdoa untuk kiranya Tuhan menolong kita, memberikan kita pemahaman yang benar. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan kami dapat belajar firman-Mu. Tolonglah kami untuk memahaminya, dan kuatkanlah kami untuk melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya, di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Apakah setiap orang harus mencintai dirinya? Tentu ya. Apakah setiap orang harus belajar mencintai dirinya? Kita perlu memikirkan pertanyaan ini lebih lagi. Rasanya kita perlu belajar untuk mengasihi orang lain, sebab kita sudah mengasihi diri kita dengan sangat luar biasa. Tetapi memang terkadang kasih kita kepada diri kita adalah kasih yang salah. Bahkan setiap hal yang melukai diri kita adalah mungkin bentuk cinta kita kepada diri kita, tetapi cinta itu salah. Oleh karena itu, apa yang ingin kita pelajari dari bagian ini ialah mencintai diri adalah bukan sesuatu yang salah, karena pada dasarnya kita diciptakan dan kita terlahir sudah mencintai diri kita. Tetapi jikalau orang mencintai dirinya melebihi mencintai Tuhan, artinya dia akan mencari segala sesuatu untuk memuaskan dirinya, untuk melakukan apa yang diinginkan hatinya, untuk mendapatkan apa yang diinginkan hatinya, maka sesungguhnya itu menandakan bahwa Tuhan telah diduakan oleh dia. Harusnya cinta kita kepada Tuhan adalah cinta yang paling utama dan paling besar, sedangkan cinta kepada diri adalah cinta yang kemudian. Maka orang yang percaya kepada Tuhan harusnya menganggap Tuhan sebagai hal yang terutama dalam hidupnya, dan melihat kepentingan diri adalah hal yang kemudian. Oleh karena itu firman Tuhan berkata bahwa hukum Taurat itu disimpulkan hanya dalam dua hal, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Mengapa Tuhan mengatakan mengasihi sesama seperti diri sendiri? Karena Tuhan tahu betul bahwa kita sangat mengasihi diri kita. Maka ada orang yang terlalu mengasihi dirinya sampai-sampai dia tidak mau mengasihi orang lain, dan ini bentuk keegoisan. Maka Tuhan sedang mengatakan kepada kita, barang siapa yang mengasihi dirinya melebihi kasihnya kepada Tuhan, maka orang itu adalah orang yang celaka dan ia akan kehilangan nyawanya. Orang yang mencoba mempertahankan hidupnya dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang yang mencoba mencari semua cara untuk menyukseskan setiap rencananya, bahkan rencana-rencana yang tidak baik, mereka adalah orang-orang yang akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ada kata di dunia ini. Di dunia ini berartinya melambangkan segala sesuatu yang kita butuhkan, segala sesuatu yang kita mungkin menganggap bisa dipuaskan dalam dunia ini. Maka jikalau kita merasa kita mencintai nyawa kita semua di dunia ini, semua tentang dunia ini, semua tentang kepuasan dunia ini, maka kita akan kehilangan nyawa kita. Karena pada dasarnya kita juga akan hidup di waktu yang akan mendatang. Hidup kita bukan hanya hari ini. Hidup kita bukan hanya di dunia. Kita akan melanjutkan kehidupan kita pada hidup yang kekal jikalau Tuhan berkasih karunia kepada kita. Maka apakah buktinya seseorang yang memelihara hidupnya untuk kekekalan? Mereka yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka yang mengasihi Tuhan melebihi kasihnya kepada dirinya sendiri. Jikalau kita susah mengasihi orang lain, maka kita perlu belajar. Jika kita susah mengasihi Allah, maka kita perlu belajar. Tapi sangat jarang ada orang yang susah mengasihi dirinya. Oleh karena itu, kasihilah dirimu, tetapi bukan sekedar apa yang dapat memuaskanmu di dalam dunia ini. Karena hidup kita bukan berbicara hanya sekadar dunia, tetapi sesuatu yang akan datang kemudian. Oleh karena itu, barang siapa yang mencintai nyawanya melebihi Tuhan di dunia ini, maka ia akan kehilangan nyawanya itu. Tetapi barang siapa yang memelihara
nyawanya, artinya mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi diri dengan cara yang benar, mengasihi sesama seperti yang Tuhan Yesus katakan, adalah mereka yang sungguh-sungguh layak disebut sebagai anak Tuhan. Dan anak Tuhan itu, yaitu orang yang percaya, adalah mereka yang memelihara hidupnya bagi kekekalan. Bukan berarti kalau kita mencintai diri kita, atau bukan berarti kalau kita tidak mencintai saudara kita, kita langsung otomatis masuk neraka. Bukan itu maksudnya. Atau jikalau kita mencintai saudara kita, mengasihi mereka, kita langsung otomatis masuk surga. Bukan itu. Tetapi poin yang ingin disampaikan oleh Yohanes ialah orang yang percaya dan orang yang layak masuk di surga itu adalah mereka yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka yang melakukan kehendak Tuhan sungguh-sungguh, dan yang pasti mereka adalah orang-orang yang percaya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk semakin mengasihi Dia melebihi kasih kita kepada apapun. Terpujilah Dia. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kiranya Engkau menolong kami untuk melakukan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berterima kasih. Amin.